Assalamualaikum guys. Ini adalah episode ketiga di The Hakim Channel, membahas kehilangan Syekh Ali Jaber. Bukan saya saja yang kehilangan, bukan Indonesia saja yang kehilangan, tapi bahkan dunia. Tadi saya ngobrol dengan Ustadz Yusuf Mansur dan Abi Amir. Ternyata banyak sekali orang-orang yang melakukan sholat gaib karena tidak bisa menyolatkan secara langsung. Tidak hanya di pesantren-pesantren di Indonesia, tapi bahkan di luar negeri, berbagai macam negara, karena kehilangan ulama besar, tokoh dunia ternyata. Bersama saya ini ada Iskandar, ya, Pak Iskandar, Mas Iskandar, Ustadz Iskandar. Emang beliau pernah cerita apa? Ceritanya gini, dia tuh cita-cita udah dari tahun lalu. Bahkan terakhir itu bulan September atau Oktober, waktu di kamar, kata beliau, saya sebenarnya lelah nih, kata Syekh Ali, lelah. Oh pernah itu? Ya, kemudian kata Syekh Ali, mending kita stop aja jadwal-jadwal Norkotor, Rosso kita stop aja. Lebih baik kita bikin acara-acara aja di yayasan, khususnya di YouTube kita. Kita bikin misalnya kayak Irfan Hakim. Sebut nama saya. Pertama kalau disebut nama artis yang pertama ya Irfan Hakim, kalau beliau ini. Baru yang lagi itu kan lagi sering ke Raffi, misalnya Raffi Ahmad. Misalnya kita syuting Irfan Hakim dulu, dia bilang gitu. Kita gambarkan kehidupan dia jadi artis terkenal dan lain-lain. Kemudian kita sampai satu saat ada hari kematiannya gitu. Nah, itu pasti ini menggugah banget dia bilang. Tapi ternyata acara ini acara beliau jadinya. Beliau yang wafat, beliau yang digambarkan, beliau yang kan ya Allah, keranda aja waktu itu Syekh Ali punya konsep kita bikin kerandanya Irfan Hakim. Ini wallah, itu waktu di hotel. Saya ini berat banget, saya ini harus tim TV, nggak bisa tim YouTube kita nggak kuat ini. Iya makanya ini bagus, ini buat menggugah. Nanti kita ganti-ganti ininya apa tokohnya. Gitu, artis. Cuman kalau bicara artis ya karena mungkin karena sering ketemu ya, kalau nyebut artis yang pertama pasti Irfan Hakim gitu. Ya Allah, ayo. Ini ya pas saya kemarin kan saya sadari pas di VT ini kan acara yang ada di gambaran Syekh Ali, ada keranda, ada ini keranda Syekh Ali itu Syekh Ali. Saya bilang ya Allah, terjadi. Bahkan ucapan beliau bilang kita stop aja ya sampai bulan Desember. Stop, bener, kenyataan beliau Januari nggak ada kan, stop jadwal sampai bulan Desember. Ya saya sekarang stop. Apa sih? Terus itu jadwal kita masih hold semua dari Januari sampai ke depan. Karena beliau minta sampai Desember aja dulu. Iya pokoknya kita stop aja sampai Desember, nggak mau keluar kota lagi. Kata dia kita mending bikin acara aja di villa, dibilang gitu. Terus saya pengen bikin ini aja acara keluarga. Terus kita cuma ngisi online aja deh, dia bilang gitu. Allah. Dan sekarang terjadi online semuanya heboh, semuanya viral mengenai Syekh Ali Jaber, semuanya. Bener, acara online aja deh. Bener, kemarin Hijrah Fest kan bikin acara doa. Zoom doa bersama. Iya, itu saya lihat bener, berarti Syekh Ali acaranya online aja nih setelah Desember. Ini yang ini aja ada acara tahlilan, doa bersama untuk Syekh Ali, itu semuanya online sekarang. Iya. Sampai sekarang nih tayangan ini juga online juga kan? Online juga. Betul, membicarakan tentang Syekh Ali, membicarakan keteladanannya, kesehariannya online. Memang Syekh Ali kemarin keliling roadshow safari dakwah, ngisi-ngisi, beliau yang ceramah. Sekarang tetap ilmunya yang kita kaji lagi. Jadi ini tayangan gue ini juga maksudnya bukan berarti sedih tak berujung, bukan berarti menggunakan momen untuk keperluan pribadi, tidak. Saya membuat ini tuh supaya Syekh Ali Jaber sudah tiada, tapi jangan sampai ilmu-ilmunya ikutan hilang. Kemudian juga kisah-kisahnya ikut hilang begitu saja. Kita abadikan seperti ini. Ini hal seperti itu kan saya kenal beliau tuh sampai kurang lebih 8 tahun, belum pernah sedetail ini loh mengenal beliau. Belum ada feeling COVID saat itu. Saya udah feeling. Sambil bercanda memang. Saya kena virus. Saya bilang, saya tanda-tanda nih kayaknya gitu. Kata dia hehehe gitu doang. Ya, terus pas udah gitu mulai ada batuk. Gitu tuh kan tanda-tanda, saya bilang gitu. Saya mah tetap pakai masker. Bi sini Bi. Terus udah ngobrol 2-3
demam, malah nggak turun. Karena tuh saya tanya ke pembantu, itu saya gimana tuh, lagi ngeringkuk aja tuh kata dia, nggak keluar. Saya bilang coba cek, iya Pak demam, dia bilang gitu. Setelah itu beliau usahakan ini datengin dokter buat siapa sih kalau Di infus. itu. Iya, tanggal 23 itu. Iya. Terus. Saya lihat kok ada dokter ya, saya bilang mau swab ya, enggak, ini mau vitamin buat saya. Dikasih vitamin, ya alhamdulillah itu membaik. 24. Belum masuk rumah sakit itu. Belum, masih bisa biasa komunikasi. Dan setiap itu saya turun ngasih tahu, alhamdulillah udah dingin, dia bilang udah hilang demamnya. Terus akhirnya kita bercanda, saya buka Google tanda-tanda COVID, dia bilang gitu. Disebutin, ternyata semua tanda ada di situ. Astagfirullah. Saya bilang, tandanya ada nih. Nah, masih suasana bercanda tuh. Ya memang saya kan senang bercanda. Iya betul. Iya. Saya tanda-tanda COVID, saya sebutin satu-satu. Misalnya Demam, ada. Yang paling ada lagi pas mata merah. Tuh kan ada nih. Posisi di samping sebetulnya ini, rentan juga kalau memang itu udah positif. Dia bilang enggak, habis mandi, dia bilang gitu. Semua dibantah sama beliau. Tapi beliau di tanggal 25 akhirnya kontak swab waktu itu. Swab yang online gitu, kontak ke rumah. Tanggal 25 ya udah. Saya videoin kan waktu itu. Itu kan ngabarin. Saya positif nih, dia bilang. Terus istri positif, Abdurrahman negatif gitu. Oh, istri sempat positif. Iya, istri positif juga akhirnya kan. Terus. Terus ya udah ini aja banyakin vitamin. Ya udah minta vitamin banyakan, kita kirim, kasih herbal dan lain-lain. Artinya nggak langsung ke rumah sakit nggak? Enggak, masih tanggal 26 itu Abi. Iya. Terus tanggal 26. Terus Tanggal 27 ngabarin kayaknya saya suruh dirawat nih gitu. Soalnya lemes, dibilang gitu. Ya udah saya nggak apa-apa. masuk rumah sakit tanggal 27 deh. Iya. Kenapa ke Yarsi? Waktu itu cari kamar lagi Susah. Kalau gitu. itu rumah sakit manapun sulit, jadi Susah. yang ada masuk. Yang ada aja dulu deh gitu kan, buat Terus? isolasi. Akhirnya isolasi. Setelah isolasi ternyata nggak boleh dikunjungi lagi tanggal 27. Tinggal WA-an doang. Saya udah masuk. Udah gitu, saya kenapa sih? Apa yang dirasa? Saya bilang gitu. Saya cari obat dulu deh ke Ustaz Adi Hidayat kan. Ustaz Adi Hidayat ada satu herbal. Anterin ke ini, titip ke dokter, minum. Pas minum, mana nih? Nggak ada. Si Ali kan orangnya pengennya langsung ada efek. Iya. Kalau kayak dicubit tuh langsung berasa. Iya, Gitu. iya. Kalau minum pengen ada efek. Nggak ada rasanya. Bercanda juga. Iya, bercanda. Nggak ada rasanya. Saya bilang santai dong, saya dibilang gitu, berproses, saya bilang gitu. Ternyata dokter ngasih ini yang waktu bikin ada videonya kan, si Ali ada ini bantu. Iya itu. Terus dia bilang, dari situ ngomong. Tapi saya pengen puterin video suara, cuman takutnya ada satu itu suara terakhir si Ali di handphone saya itu. Apa? Tentang kondisi sesak ini. Dia cerita. Dia cerita. Kondisi saya lagi saya sesak. gini dan suaranya tersendat-sendat gitu deh. Saya puterin coba deh. Ini suara terakhir si Ali saya, ya Allah. Ya tuh bisa kedengeran nggak suaranya? Nah ini ya Allah, kenangan banget. Coba ini nih ya. Tadi ada obat. Tentang obat ini. Pertama, mau dialihkan infus di bagian daripada tangan, dirubahkan di bagian leher atau dada. Karena tangan kalau lama-lama takut luka. Yang kedua, ada obat untuk menambahkan daya tubuh. Karena lihat hasil virus, dia sudah menginjal gejala di paru-paru yang di kanan lebih besar. Virusnya lebih lebar di kanan dan juga ada sedikit lebih di kiri, tapi sebagian besar di kanan. Karena masih belum bisa dikontrol. Dia makanya dia sungkan mau dikasih obat, tapi ini obat untuk menambahkan imun dan daya tubuh supaya bisa lebih cepat
dan sedikit melencerkan darah karena darah saya terlalu kental karena gara-gara virus itu. Itu suara terakhir beliau ngabarin. Terus kan pas begitu ya, karena saya yakin itu kan COVID kan memang ya, mungkin COVID itu betul ada ya, jadi si Ali ngerasain yang terjadi. Jadi infeksi jadinya ke paru-paru. Dan alhamdulillah udah ditindak ini Ivan. Di hari itu udah ditindak secara COVID-nya Di di obat itu. Itu masya Allah obat bagus banget. Makanya akhirnya negatif. Tapi bersyukur meninggal dalam kondisi negatif, jadi pemakaman pun bisa secara normal istilahnya ya. Ya Allah. Sampai ya memang ini udah ditakdirkan oleh Allah jalan ajalnya beliau. Makanya pas banget Abi sampaikan kan tentang itu proses syahidnya Syekh Ali tuh gitu. Nah, ngomongin proses syahid Syekh Ali itu yang Abi cerita juga yang di Lampung. Iya, sebagai DP. Sebagai DP, iya. Sebagai DP untuk persiapan mati syahid. Iya. Cerita juga bahwa ketika mau memilih baju untuk pergi ke lokasi acara penusukan saja, biasanya hampir 99% dia selalu menggunakan baju putih, betul ya? Putih ataupun yang berwarna tapi terang. Iya, betul. Atau krem muda sekali gitu kan, atau abu-abu. Iya. Tiba-tiba saat itu mintanya baju hitam. Iya, nggak minta, beliau nggak memakai baju yang sudah disiapkan. Padahal udah nyapir setrika. Jadi kalau saya jabat selalu minta disetrika rapi sampai tipis itu. Betul. Jadi kalau ini suka dilihatin, ini kurang nih, ini kurang. Saya bercanda kan, udah kali saya kan juga duduk pasti kusut gitu kan. Iya. Bisa rapi banget. Jadi Iskandar sudah mau nyiapkan, tapi saya justru memilih baju sendiri warna hitam. Sorban merah hari itu. Dan ternyata setelah kejadian tersebut baru kepikir, andai menggunakan baju putih itu darah akan kemana-mana, kelihatan persis dong dari putih jadi merah kan, histeris orang langsung, apalagi banyak anak-anak. Allah ya, jadi kayak dijaga supaya anak-anak gak terlalu histeris ketika kejadian itu, jadi darahnya tidak terlalu kelihatan. Dan itu yang ketika kamu ke rumah sakit, apa yang diucapkan oleh si Ali Jabir? Ya Allah, si Ali itu dia yang pas ini kan kita udah panik semua, terus Ali bawa cari rumah sakit, masuklah ke salah satu rumah sakit. Pas saya buka pintu, saya gimana sih? Saya khawatir juga kan seberapa dalam. Senyum malahan saya bilang, Alhamdulillah. Iskandar cerita akhirnya ke Ummu Fahad. Ummu Fahad kan bahasa Indonesianya juga kurang nih Abi. Iskandar juga bahasa Arabnya kurang. Jadi kalau Iskandar kirim bahasa Indonesia, dia translate nanti bahasa Arab. Biar ke Ummu Fahad itu adalah Ummu Fahad itu istri Ali Jabir. Ummu Fahad adalah istri Ali Jabir. Istri Ali Jabir. Nah, tadi malam baru tuh cerita Iskandar. Jadi tanggal 8 September hari itu si Ali kirim, tolong belikan vitamin ini. Pas dilihat itu vitamin buat buat ibu hamil. Ya udah, karena diam dulu belaga-belaga, ini biasa gitu. Misalnya beliin, ini vitamin kirim. Besokannya kita keluar kota di pesawat, si Ali senyum. Tapi Iskandar udah menduga senyum, kayak senyumnya bukan senyum gak ikhlas ya. Senyum tapi ada yang dipikirin sama Syekh. Terus, lagi seneng nih Syekh gitu. Ini saya mau ngasih kabar baik kata dia. Hari itu si Ali pengen negur satu kesalahan kecil ke Ummu Fahad. Dia cerita, tadi malam tuh saya pengen negur, dia ada kesalahan masalah pembantu. Dia bilang, saya nyuruh jangan terlalu, ya Allah si Ali ini paling gak mau membebani pembantu. Jadi saya tegur ke Ummu Fahad, jangan pembantu di atas jam 10 dipanggil lagi, di atas jam 10 jangan dipanggil lagi. Gak boleh kita mempekerjakan mereka jam 10 harus mereka istirahat masih dipanggil teteh, bibi. Si Ali ngelarang itu. Malam itu si Ali pengen negur itu dengan pengen tegas negurnya. Tapi kata dia, wallahi Ummu Fahad ini pinter, dia bilang, saya mau tegur dia masalah itu. Ternyata pas saya buka kamar di kasur ada baju anak-anak bayi. Terus di situ ditulis bahasa Arab ya, intinya selamat Fahad dan Gem akan dapat adik. Kan si Ali juga jadi langsung lupa masalah itu. Dia cerita di pesawat. Kemudian ini yang ya Allah, Iskandar tadi
cerita ke Umu Fahad. Saya bilang, Umu Fahad, Syekh Ali ngomong, dia seneng, alhamdulillah Umu Fahad hamil lagi. Tapi ada satu kalimat yang Iskandar sekarang baru menyadari, kalimatnya gini. Tapi saya rasanya anak ini nggak sampai lahir. Itu yang Iskandar ingat, anak ini nggak sampai lahir. Gitu. Kata siapa? Kata Syekh Ali. Terus Oh, maksudnya ya tadi isyarat ya. Isyarat, anak ini nggak sampai lahir. Iya, Irfan. Artinya Saya rasa- saya nggak kebagian. Saya rasa Menekan kalimatnya ini. gitu sih. Saya rasa feeling saya Saya diambil duluan. anak ini nggak sampai lahir. Hmm. Gitu. Itu aja kalimatnya. tapi hamilnya sampai sekarang masih. Masih alhamdulillah. Tapi saya tidak bisa melihat lahirnya bayi ini. Iya, benar, itu intinya- maksudnya itu. Intinya mungkin gini, tidak sampai lahiran gitu. Mungkin. Karena kan saya suka imbuhan suka nggak dapat. Iya. Kalau ngomong imbuhannya kurang. Ya, saya yang Iya, mengajarkan bahasa Indonesia. Penjajah aja, Nah. jajah doang. Penjajahnya nggak ada. Iya, iya, iya. Iya, benar. Nah, kalau saya menyimpulkan, gini kalimatnya, saya rasa saya nggak sampai lahiran, bayi ini nggak sampai Jadi lahiran. saya nggak bisa menyaksikan sampai lahiran gitu. Iya. Gitu. Ya Allah. Itu bahasanya gitu. Kan Sally kan kalau ngomong memang imbuhannya suka kurang. waktu Ya bawah, Allah. katanya gitu. Itu isyarat-isyarat aja. Iya, Iya, isyarat. isyaratnya baru dipahami. Karena tuh mungkin masih sehat. Hah? Masih sehat. Sehatnya baru- Belum kena Covid, belum. Belum, itu kan waktu masih kita Coba. keluar kota. 8 November itu. Oh. 8 November. Tadi kan baru Covid itu tanggal 26 Desember. Iya. Saya baru ingat itu pas malam-malam cerita sama Fahad, ya Allah nangis. Saya bilang itu, saya nanya gimana Fahad, gimana ini ya kita mewek-wekan lah di WA, dan kita sadari ternyata ya insya Allah kehamilannya lanjut terus sehat. Tapi yang menyedihkan Walaupun ketika lahir nanti ya ketika lahir si Ali nggak sampai ada saat lahirannya. Bi mau nanya sedikit, apakah orang mau meninggal itu kadang-kadang dia tahu kemudian memberikan isyarat atau kebetulan saja atau bagaimana, Bi? Secara prinsip tidak ada yang tahu kapan dia meninggal. Secara prinsip, karena memang hanya Allah yang tahu yang gaib, dan memang itu tidak pernah diberitahukan oleh Allah SWT, karena kematian adalah rahasia Allah SWT. Kalau dalam bahasa para ulama dikatakan dzalika yawma yusta'saru bihi. Jadi itulah yang hanya Allah yang tahu, gitu aja. Nah, tapi firasat-firasat ada. Jadi kata Nabi, ittaqu farasatal mu'min. Kamu harus yakin dengan firasat orang mukmin. Artinya ada firasat itu. Firasat itu ya perasaan dari diri kita aja. Kayak ada firasatnya akan jadi begini nih, gitu, kayak gitu. Kalau Makanya- firasat dari orang lain juga gitu, ini juga ya. Iya, dari orang lain mungkin juga, misalnya teman dekatnya atau siapa gitu merasa sesuatu gitu, entah mimpi entah apa, itu firasat. Tapi jangan dijadikan dalil, karena itu bukan dalil. Iya. Itu hanya semacam firasat aja. Makanya bahasa-bahasa itu bukan bahasa perfect, tapi bahasa isyarat namanya gitu. Tadi itu saya mungkin nggak sampai kelahiran nih, kayak gitu. Iya. Nah, kita menafsir-nafsirkan sekarang nih, nggak ngerti maksudnya apa. Nah, Iya. kayak itu. Oh, setelah terjadi baru tahu, oh maksudnya begitu. Iya. Nah, itu. Nah, pas ketika tanggal 14 Januari itu, saya itu pas pagi-pagi udah pernah cerita juga, lagi mandi tiba-tiba si Ali apa kabar ya gitu. Ya Allah. Pas saat itu Tanggal berapa? Tanggal 13. Kayak hadir. pas meninggal tanggal 14 kan? 14. Ini 14 pagi. Iya, Pagi. banyak yang ngerasain firasat itu. Adim pun telepon jam 3 itu firasat semua. Adim telepon. Saya nanya, Jadi begini, saya nanya apa ke kabar? Pak Sendar. Pak Sendar gimana si Ali kabarnya? Iya. Kita semuanya gitu. Kita subhanallah. Itu di pagi hari itu benar pas lagi mandi siap-siap mau pergi, si Ali apa kabar ya? Udah negatif belum ya beliau, karena saya kan niat pengen mendonorkan darah Yang plasma, sampai ya. plasmanya, takutnya kalau kebetulan golongan darahnya sama. Udah negatif belum ya? Entar siap aku mau WhatsApp ke Iskandar ataupun ke si Alinya langsung. Tiba-tiba selesai mandi pergi justru dapat WhatsApp si Ali Jaber meninggal sebegini. Hah? Bukannya aku tadi mau WhatsApp, kok nggak dapat WhatsAppnya justru si Ali Jaber meninggal? Sampai gemetar, sampai aduh ya Allah. Itu tiba-tiba, masa tiba-tiba tas aja Iya. pagi hari itu. Itu namanya farosa. Saya nggak tahu ke Irfan, malam itu ke Irfan. Jadi sepanjang malam istri saya itu dia selalu bangun
Terus kemudian, apa, kontak Iskandar. Apa kontak Iskandar? Saya bilang, emang nggak dijawab. Saya bilang, nggak dijawab, nggak ada. Di malam itu. Iya, malam itu. Kemudian Iya. saya kontak Bang Z, saya kontak An. Dia terlalu marah-marah. Apa kenapa sih? Tolong cek si Ali. Berkali-kali kan, saya juga merasa menyesal juga. Iya. Nggak sempat, ya nggak tahu lah di mana si Ali, saya juga nggak tahu di mana gitu. Iya, tapi momen itu berarti banyak orang yang banyak banget menceritakan. Benar, banyak. benar, Kalau banyak 13 sekali. malam itu benar-benar banyak menceritakan. Padahal tanggal 12-nya kita udah nyusun planning sama Bang Z. Nah terakhir saya tahu dari Bang Z. Iya, Jadi, kabar saya- baik. saya Sampai telepon. sekarang diomelin sama orang-orang. Kemarin bilangnya membaik, kemarin bilang membaik. Kenapa yang jadi begini? Saya bilang, wallahi ini benar-benar membaik. Keterangan medis itu tanggal 12 Benar. sangat membaik, dan hari itu memang harus sudah di kadar biusnya udah harus sudah disadarkan gitu. Sampai ceritakan pokoknya Bang Jet udah susun planning. Alhamdulillah Bang Jet telepon kan. Bang Z itu adalah kru RCTI yang eksekutif produser. Ya, Di jam 8 itu ada ternyata banyak yang telepon. Terus saya tanya ini, sampai sana bantah semua yang menyatakan si Ali meninggal. Sana bantah semua. Enggak, apaan sih? Enggak, kok bantah semua. Sekarang nggak mau mengiyakan itu. Pas sampai ke atas ketemu dokter Farah, terus dibilang ada obat di atas, baru ngeliat ada Abdurrahman, dan pas masuk lagi lihat video si Ali senyum. Alhamdulillah si Ali dan videonya diperlihatkan dalam keadaan senyum. Oh, iya. Wafat pukul 08.38. Handphone terus berbunyi. Salah satunya saya. Iya. Diangkat ya. Bias, ya alhamdulillahnya ngontak di saat lagi online. Iya. Tapi itu kan udah qadarullah kan. Walaupun ngemegang HP bisa jadi nggak tahu Iya, kalau betul. ada ngontak. Terus akhirnya sekadar untuk ngetik berita itu nggak kuat banget. Si Muhammad datang. Si Muhammad handphone berdering, kasih ke Iskandar. Gimana jawabnya? Dia bilang, ya udah gimana ya? Sampai mondar-mandir belum bisa mengiyahkan bahwa Syekh Ali Jaber wafat. Akhirnya saya kuat-kuatin bikin kata-kata, baru kirim ke Ustaz Mansur. Disitulah Ustaz Mansur Iya. mengirim, dan semuanya baru terkonfirmasi betul Syekh Ali Jaber wafat. Seperti pas Nabi Muhammad meninggal juga kan banyak Iya. yang Ya, Omar bin Khattab. Iya, benar. Omar bin Khattab Sahabat menyangkal sahabat. siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, saya penggal lehernya, kata Omar. Sampai kemudian datang Abu Bakar Siddiq, kemudian masuk ke kamar Nabi. Terus biasa orang kan ketika dicabut nyawanya, mata membelalak ke atas. Nah, langsung oleh Abu Bakar ditutupkan. Sudah setelah itu Abu Bakar keluar, langsung berkhutbah, wa ma Muhammadun illa rasul. Langsung Umar, ijlis, kamu duduk. Jadi sekarang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW lakukan yang teladannya. Iya. Begitupun Benar. kalau cinta kepada ulama, ustadz, Jangan berlebihan. Syekh Ali Jaber, jangan berlebihan. Jangan Kita- mengkultuskan. Betul, jangan mengkultuskan, kasihan. Iya. Tapi kita menceritakan seperti ini supaya yang dilakukan bisa diteladani dan bisa menjadi amal jariah Iya. untuk almarhum yang sudah melakukan semasa hidupnya. Ya. Yang jelas kita tak mengakui beliau istilahnya manusia biasa. Ya. Kemudian beliau sedang berjuang menuju surga. Ya, apa kebaikan kita ceritakan, siapa tahu kita bisa menirunya, menteladaninya, ya gitu. Ya tentu juga beliau tak membutuhkan doa-doa kita. Pasti. Ya gitu. Tuh, Is, makasih ya. Iya, Ini Insyaallah, makasih Aifan. setidaknya ngobrol seperti ini bisa membuat lega. lebih lega. ya. Betul kan? Betul, Sesuatu betul. yang dipendam. Aduh, mudah-mudahan cerita seperti ini bisa lebih lega dan juga lebih flow. Terima kasih dia. Nasib. Udah lega, Is. Alhamdulillah udah juga cerita-cerita kan malam. Ya Allah, bagus. Kapan cerita pas ini dengan Maka Irfan. Iya, Ini Kervan. Kata Umar, semua orang berhak mengecup keningnya. Ya Allah, Abi. Apa ya, semua maaf. Ya banget. Irfan, kasih. Alhamdulillah. Beneran, tenang ya.
Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita ucapkan tidak ada yang berlebihan, teman-teman. Jika ada yang dianggap berlebihan, jangan dianggap keinginan, tapi itu mungkin kesalahan sedikit ya, kesalahan lidah, kami mohon dimaafkan. Dan insya Allah kita doakan Syahdi semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa beliau. Amin. Masih ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.